Pagi buat semua hamba-hambanya yang luar biasa ya. Saya percaya bahwa setiap waktu itu adalah penting ya. Jadi waktu pagi itu adalah waktu untuk kita memulai sesuatu yang baik ya. Waktu pagi itu adalah waktu yang juga kesempatan untuk kita juga bisa bersekutu dengan juga sumber kehidupan kita. Jadi Mesbah Koramdio ini melatih saudara untuk berpikir sebagaimana juga Tuhan berpikir, bertindak sebagaimana yang Tuhan juga bertindak, dan juga melakukan apa yang menjadi juga yang Tuhan inginkan di dalam rencananya kepada kita. Ya, dan saya percaya kalau saudara juga mengerti ini dan setia di dalam melakukannya, pasti bukan saja hidupmu akan juga diberkati, tapi keluargamu, orang-orang di bawahmu, bahkan juga orang-orang yang ada di sekelilingmu bisa merasakan dan engkau bisa menjadi kesaksian bahwa sungguh Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara. Nah, hari ini kita ingin belajar bagaimana walking in the leading of the Holy Spirit. Berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebagaimana juga yang saya pernah juga sampaikan, saya tidak tahu, lupa saya, apa bulan lalu ya, kalau tidak salah. Bagaimana saudara, tanpa Roh Kudus, kita sebagai orang Kristen mustahil bisa sebagaimana yang Tuhan mau. Ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bicara tentang Yesus. Ya, dalam hal ini, ya kita belajar cuma dua kan. Tuhan Yesus bilang, belajar tentang kerendahan hati, belajar juga tentang kelemah lembutan. Ya, karena ini bicara tentang rendah hati itu sikap hati kita, ya, yang di hadapan Tuhan tuh harus rendah hati. Di hadapan manusia juga kita harus rendah hati. Nah, berbicara tentang lemah lembut ini adalah cara untuk kita juga bisa berkomunikasi, ya. Ya, memang ini juga ada kaitannya dengan juga kita mau belajar untuk berubah terus, ya. Karena ini yang Tuhan inginkan. Nah, baru kalau saudara juga bisa bisa apa orang bilang ini, melakukan hal ini, saudara hidupmu tenang, ada damai sejahtera, ya. Nah, mari. Ini saya ingin supaya juga Bapak Ibu mengerti ini dan kita mau belajar tentang hal ini pagi ini dengan juga lebih lagi, ya. Nah, uh, ada ayat boleh dibacakan Yohanes pasal 14 ya. Ini ada dikatakan ini yang Tuhan janjikan ya. Jadi Tuhan bilang Roh Kudus itu akan menyertai kita ya, dan bukan saja itu dikatakan jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi jelas ya, Tuhan Yesus bertanggung jawab waktu dia ada dalam dunia ini untuk menjadi model, teladan buat kita. Tapi dia nggak begitu meninggalkan kita juga. Karena dia tahu tanpa daripada juga Roh Kudus, ini kita tidak akan bisa melihat, meneladani, tidak cukup. Tapi perlu ada sesuatu yang mendorong di dalam hidup kita. Nah, inilah Roh Kudus. Yaitu katanya dia akan menyertai kita bukan 1 menit, 2 menit, 3 menit, atau mungkin kalau ada masalah aja. Tidak. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Jelas ya? Jadi saudara mesti, jadi tiap hari kita bersekutu dengan Tuhan tuh karena kita lagi belajar untuk juga terus kontak terus, connect terus dengan Tuhan. Kalau saudara ada di dalam hadirat Tuhan selalu, wah luar biasa. Saudara masih ingat cerita tentang tabut Allah, ya? Orang Filistin pikir itu jimatnya orang Kristen itu tabut Allah, saudara. Ya, nah dia bawalah, diserang katanya juga Yerusalem, lalu dibawalah tabut Allah itu. Saudara tahu? Dia taruh di tempat ibadah mereka. Apa yang terjadi katanya? Begitu luar biasanya bicara tentang tabut Allah ini, bicara tentang kehadiran Tuhan. Dagon ya, mereka punya apa itu dewa, saudara, itu tiba-tiba jatuh, saudara, ya. Itu hari pertama. Oh, mereka
berdiriin lagi. Hari kedua, saudara, bukan saja jatuh, tapi katanya kepalanya aja juga hilang, saudara. Ya, putus, berpisah daripada badan, daripada itu patung, saudara. Yang besarnya bukan main. Nah, saya percaya gambaran ini, saudara, ini luar biasa. Dan saudara, bukannya juga Tuhan jahat loh, saudara. Ya, tetapi dulu ini bicara tentang tabut Allah itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Ya, di mana ada kehadiran Tuhan itu kesucian, kekudusan Allah itu ada di sana. Makanya juga saudara, di dalam kita ada di dalam roh kebenaran ini katanya. Karena dunia tidak dapat menerima dia, nggak ngerti, nggak usah bingung saudara. Ya, sebab dunia nggak pernah ngelihat dia, nggak mengenal. Lah kalau saudara kan kenal, tiap hari ketemu. Masa nih saudara, kita yang udah tiap hari ketemu, lalu juga kalau lagi di jalanan gitu, ketemu, masa kita nggak panggil? Masa kayak orang nggak kenal? Nah itu yang aneh. Makanya kita dengan Roh Kudus harus bergaul akrab, saudara. Bergaul akrab dengan Tuhan itu orang-orang yang akan menjadi berkat. Makanya juga saudara di dalam semuanya ini saudara mesti kenal. Tapi katanya, kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makanya juga saudara, itu yang saya bilang. Kita yang udah tiap hari ketemu. Masa kalau juga ketemu di jalanan atau di mall mana gitu. Masa kita nggak nyapa? Aneh gitu loh saudara. Kalau nggak nyapa. Otis kali saudara. Ya, saya juga nggak ngerti. Ya, tapi sekali lagi loh. Ini katanya. Sebab kenapa? Tapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Jelas ya? Roh Kudus itu kita butuh. Dan Tuhan tahu tanpa Roh Kudus mustahil kita bisa menjadi seperti Kristus. Mustahil, mustahil. Makanya kalau ada orang-orang percaya tapi juga menolak tentang kepenuhan Roh Kudus, saya aneh itu loh. Kamu tuh mau hidup seperti Tuhan Yesus kalau engkau tidak menerima kuasa dari Roh Kudus, bagaimana bisa? Ya, Roh Kudus itu adalah Roh yang diberikan untuk kita ini bisa disertai. Lah, kalau saudara juga ini udah tahu saudara nggak bisa. Nah, saudara juga diberikan solusi bahwa lewat Roh Kudus inilah memampukan saudara. Lah, kalau saudara nggak mau, ya itu namanya bodoh itu, ya, goblok gitu, ya. Sekali lagi, Tuhan bertanggung jawab, Tuhan bertanggung jawab, ya. Dan Dia meyakinkan kita, saudara. Ya, jadi saudara tahu lah, Daud sangat tahu ini. Makanya juga saudara Usa, ya karena juga dia memang waktu itu saudara Daud berpikir mau cepat kali ya, jadi dimasukin di kereta kuda, ya kereta yang dengan sapi itu loh saudara. Ya tapi apa yang terjadi waktu mau jatuh dipegang Usa. Nah Usa ini bukan imam gitu loh. Nah tabut perjanjian Allah itu mesti dibawanya dengan cara yang benar. Nah hidup kita ini juga saudara, kita juga mesti benar, ya jangan sembarangan, jangan petang-petang mentang-mentang Roh Kudus ada dalam diri saudara. Roh Kudus itu saudara mesti belajar taat, ya karena penguasanya itu adalah Tuhan, bukan kita. Roh Kudus diberikan itu bukan buat kita sakti-saktian, bukan untuk kesombongan kita, bukan, ya, bukan juga untuk berbuat jahat kepada orang. Enggak. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kenapa? Mari kita lihat juga 1 Korintus pasal 3, 16. Ini meyakinkan kita. Jadi tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah itu diam di dalam kamu. Jadi Tuhan itu ingin diam dalam diri kita. Jadi saudara, ada faktor untuk kesediaan kita. Untuk kita dipakai Tuhan. Ya, karena Tuhan berkata, aku mengetuk di depan pintu, ya. Kalau kau mendengar suaraku, kamu buka hati. Nah, ini bicara tentang keputusan kita loh, saudara. Untuk dipimpin Roh Kudus itu keputusan kita. Dan Tuhan meyakinkan, Tuhan mau tinggal. Karena memang ini hidup kita, diri kita ini, saudara, ya.
adalah tempat di mana Allah itu akan berdiam. Nah, tergantung kita. Saudara mau jadikan apa? Tuhan Yesus Kurios atau ya itu Tuhan Yesus cuma ngekos doang. Nah, itu keputusan saudara. Ya, buat saya. Karena kita tahu ini adalah segala-galanya, dia adalah sumber hidup kita, dia adalah juga penasihat yang agung, dia adalah raja yang damai, yang membawa damai, dia juga adalah Tuhan, dia yang perkasa. Ya, kenapa kita enggak membiarkan untuk dia menjadi kurios dalam diri kita? Ya, ingat saudara. Ya, jadi sekali lagi loh, sekali lagi. Kita mesti menjalankan hidup ini dengan baik. Hadirat Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kita juga harus tahu bagaimana cara untuk. Nah, ini pagi ini kita belajar nih. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Karena ini penting, saudara. Kalau enggak, saudara enggak. Gini. Ada orang yang terpanggil kata Tuhan, tetapi tidak juga melakukan daripada apa yang jadi rencana Tuhan. Makanya juga saudara saya ingatkan sekali lagi, ada orang yang terpanggil, memang terpanggil jadi hamba Tuhan, tapi saudara dia melakukannya dengan cara dia sendiri. Ya sekarang banyaklah yang juga gereja itu dijadikan bisnis, saudara. Nah itu yang nggak boleh, ya. Jadi kita ini mesti punya panggilan dan bukan cari duit loh, saudara. Kita buat gereja itu jangan cari duit, saudara. Matilah kau, ya. Karena kita harus gereja itu menjadi menyelamatkan banyak orang gitu loh. Ya, kalau enggak ini bahaya, saudara. Ya, sangat bahaya. Ya, dan saya percaya bahwa juga kasih karunia Tuhan akan juga menuntun kita. Ya, jadi saudara, dua ayat ini ya, ini di dalam itu Tuhan Yesus berjanji loh memberikan penolong yaitu Roh Kudus. Ini janji yang digenapi sudah pada hari Pentakosta. Ya, dan masih berlaku sampai hari ini. Dan dalam Injil 14, Injil Yohanes 14:16 juga bahwa Roh Kudus itu bukan juga cuma hanya menyertai kita, tapi dia akan diam, ya. Makanya itu diteguhkan dengan 1 Korintus pasal 3:16 itu. Ya, bahwa memang kitalah yang menjadi bait Allah. Ya, jadi artinya apa, Saudara? Jadi orang percaya itu tidak berjalan sendiri, Saudara. Kita ini sedang berjalan dalam, kita dipimpin dari dalam. Coba ngomong sama diri, ya. Saya minta supaya Roh Kudus memimpin saya dari dalam, bukan di luar, bukan lagi disertai, tapi kita mau menjadikan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Ya, ini penting. Nah, kenapa? Kenapa, Saudara? Ya. Karena Saudara, Roh Kudus itu adalah penuntun. Nah, gini loh, Saudara. Banyak orang, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi ini penuntun. Jadi dikata begini dalam Yohanes 14:18 itu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini janji Tuhan ya. Jadi kita belajar loh. Banyak orang yang sudah juga percaya Tuhan Yesus. Ya ini khotbah hari Minggu nih. Saya dengar seorang hamba Tuhan ya. Ini berkata begini. Banyak orang cuma hanya menjadikan Yesus itu juru selamat. Kita kenal ada banyak juru-juru di dunia ini ya. Apa itu? Juru masak. Jadi artinya kalau kita juga butuh chef yang terkenal, ya panggillah juru masak ini. Ya. Kalau juru mudi, saudara tahulah. Kalau saudara juga punya kapal atau punya apa gitu, pesawat, ya. Nah itu ada juru mudinya, ya, yang mengemudikan. Tapi setelah keperluan kita tiba di tempat atau kita juga sudah makan, kita sudah nggak perlu lagi juru masak. Kita nggak perlu lagi juru mudi. Ya, kenapa? Loh, karena tujuan kita sudah berhasil. Tapi banyak orang, saudara, juga dengan juru masak ini, juru selamat ini, saudara. Jadi kalau sudah selamat, udah happy, haleluya. Udah nggak lagi berhubungan sama Tuhan. Nah ini aneh orang Kristen ini, model kayak begini. Nggak bisa, saudara. Ya karena Roh Kudus itu pribadi penuntun. Dia mau menuntun kita. Saudara nggak bisa sendirilah. Ya, makanya dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Jadi hidup itu harus dalam hubungan, saudara. Ini bicara tentang Kristen itu bicara tentang hubungan, bukan aturan, saudara. Ya, salah besar.
Makanya kalau masih ada orang Kristen bilang, "Ah, susah jadi Kristen, banyak aturannya." Enggak. Kalau saudara masih menganggap itu susah, nah itu masalah saudara. Saudara nggak ngerti esensi daripada Roh Kudus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus. Karena dia mau juga memberi yang terbaik loh. Makanya saudara dia harus mati. Makanya dia katakan, terlebih baik aku udah pergi kepada Bapa. Supaya juga Bapa itu mengirimkan Roh Kudus. Begitu loh. Ya. Nah ini yang hal-hal yang saudara mesti tahu. Ya. Berikutnya, saudara. Slide berikutnya. Nah, peran Roh Kudus bagi orang percaya itu apa aja? Coba. Dia menghibur, memberikan penghiburan waktu kita susah. Ini loh, penyertaan Tuhan. Menurut Pak, Roh Kudus itu sebagai penuntun, dia bisa menghibur kita. Ya, dia adalah penasihat yang ajaib. Juga mengingatkan kita akan firman Tuhan. Kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita lakukan apa, kita juga bingung dasarnya apa, karena juga segala sesuatu yang kita lakukan ini saudara, kita mesti lakukan berdasarkan perintah firman Tuhan. Ya, bukan maunya kita. Itu yang saya katakan. Ada orang yang terpanggil, tapi tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dia pakai rencananya sendiri, kekuatannya sendiri. Ya itulah. Janganlah apa yang sudah dimulai dari roh itu diakhiri dengan kedagingan. Bahaya loh saudara. Kita nih hamba-hamba Tuhan bisa menyihir jemaat. Orang-orang kita yang sudah kita ini orang-orang yang dipakai dalam karunia dalam segala macam. Ini kita bisa menyihir orang loh saudara. Ya, tapi sekali lagi kita mesti ingat firman Tuhan. Ya, belajar juga untuk Roh Kudus juga bisa menegur dengan lembut. Makanya kalau saudara juga sudah mendengar suara Tuhan, ada teguran, belajarlah seperti Daud dengan kerendahan hati menerima. Jangan siapa lo? Ya, saya ini lebih hebat dari kamu. Enggak. Tuhan bisa pakai loh. Kalau saudara juga ngedablek juga sekali, Tuhan bisa pakai kayak Biliam itu loh. Ya, saudara. Biliam itu nggak mau dengar suara Tuhan. Tuhan pakai keledai ngomong sama dia. Karena dia nabi, biasa bernubuat, biasa dipakai Tuhan. Tapi hari di mana juga dia tegur, saudara, dia nggak mau ditegur, saudara. Makanya Tuhan ngomong sama juga kuda, lewat kuda itu, ya. Nah, apa sih ciri-cirinya kalau Roh Kudus itu ada? Nah, itu selalu memberi damai saat kita mengambil keputusan. Nah, saudara, ini kunci, saudara. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pengusaha-pengusaha Kristen, ya, yang kadang-kadang tidak mengerti dalam kuasa pimpinan Roh Kudus ini. Ya. Karena Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes pasal ke berapa itu? 14:27 itu. Damai sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Bukan seperti damai yang dari dunia ini. Beda. Ya. Damai yang dari Tuhan itu damai yang membawakan kekekalan. Damai yang membawa juga seluruh tubuh kita ini diberkati. Haleluya. Ya. Sebab ini saudara mesti mengerti. Slide berikutnya. Nah, jadi kalau boleh saya sebelumnya ini saudara, sebelum yang berikutnya yang jadi saudara, kalau boleh saya katakan nih, Roh Kudus itu menjadi penuntun itu seperti kayak kita dengan GPS, saudara. Ya, saudara tahu ya, kalau kita lagi mau pergi kemana, nah saudara itu kan perlu GPS. Nah ini perlu. Makanya juga saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, banyak orang memakai GPS itu saat kita berkendaraan, ya. Nah, selama sinyal itu terhubung, saudara, kita tahu bahwa kita mesti belok kemana, belok ke kiri, ke kanan. Tapi kalau sinyalnya hilang, pasti kita tersesat. Ya, kadang-kadang juga GPS juga bisa salah lagi. Ya, nah, jadi Roh Kudus itu kayak GPS ilahi kita. Kalau GPS kita ini bisa kadang-kadang juga hilang sinyal. Nah, kita jadi tersesat, saudara. Ya, jadi ngaco jalannya kemana. Ya, nah, masalahnya, saudara, kita ini kalau juga Tuhan sudah kasih sinyal, kita yang matiin sinyal itu. Nah, itu yang bahaya itu. Ya, makanya kita mesti jaga-jagain. Ya,
Makanya kalau kita nggak ngerti perjalanan kita dengan Roh Kudus ini, seringkali kita mematikan sinyalnya, mengeraskan hati kita, ya. Nah, ini yang kita mesti belajar, ya. Lalu apa? Kesibukan kita, ya, ada dosa, ya, makanya kita jadi ada ketakutan tertentu, ya. Habis itu juga kita ego kita, saudara, ya, yang nggak mau ada kerendahan hati, nggak ada kelemah lembutan untuk dibentuk Tuhan, untuk mendengarkan teguran Tuhan, dan Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang di sekeliling kita loh, ya. Ini penting, ya. Yang kedua, sudah. Kalau tadi Roh Kudus itu menjadi penuntun, yang kedua ada Roh Kudus itu bisa mengubahkan ketakutan kita, saudara. Ketakutan kita menjadi keberanian. Saudara, tidak ada satu rumusan apapun, obat apapun yang bisa mengubahkan karakter orang. Nggak bisa, nggak bisa. Sifat orang, nggak bisa, nggak bisa. Atau masa lalu kita, nggak ada, nggak ada. Ada banyak orang gagal, kecewa. Nah, itu yang membentuk dari hidup dia. Nah, saudara, hanya Roh Kudus yang spesialis untuk mengubah ini. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, saudara, 38, 39 dikatakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jelas, jelas. Petrus ngomong begini karena dia punya pengalaman. Siapa dia dulu? Penakut dia, saudara. Penakut. Ngomongnya gede, berani ngomong, kadang-kadang juga nggak mikir juga, saudara. Ya, spontan dia. Tapi juga, saudara, pada waktu juga hal yang sama loh, saudara. Waktu dia lagi berdiam di bara api itu, malam-malam itu, ada anak kecil itu tanya, bukankah kamu ini pengikut itu tuh, Yesus itu? Oh, saya nggak kenal dia, nggak kenal. 3 kali loh, saudara. Orang-orang ngomong begitu. Nah, makanya Tuhan sembuhkan. Untuk berdiam juga, tapi sekarang menjamu. Tuhan menjamu dia. Makan. Dan waktu mereka makan, di dalam Yohanes pasal 21 ditanya, apakah engkau mengasihi aku? Simon katanya. Dipanggil Simon. Simon. Apakah kamu mengasihi aku? Ya, dia berkata, Tuhan, saya mengasihi. Tapi dia tidak bisa, karena dia tahu diri, saudara. Tuhan bilang, dengan kasih agape, apakah kamu mengasihi aku? Wah, dia nggak berani, saudara. Ya, dia tahu diri, makanya dia katakan dia pakai kasih filia. Ya, Tuhan turunkanlah setelah bertanya beberapa kali. Karena memang dia tidak mampu. Tapi saudara tahu, dikatakan gembalakanlah domba. Dia adalah orang yang pertama yang dipakai Tuhan untuk juga melahirkan satu gereja. Pada waktu itu gereja mula-mula, ya, di Yerusalem. Bagaimana dia, makanya dia bisa dengan berani dikatakan, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan, maka kamu akan menerima karunia lewat karunia Roh Kudus ini. Karena dia tahu dia dulu penakut, dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga waktu bangkit makanya memberitahu kepada perempuan-perempuan itu, kasih tahu kepada Petrus untuk bahwa saya ini sudah bangkit. Jadi Petrus nggak usah lagi ngoyo gitu loh, ya, nyeselin, nggak bangkit, mesti bertobat, berbalik dari jalan yang salah. Sebab katanya bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Roh Kudus itu memang disediakan buat kita yang percaya. Nah, kalau saudara, aduh, ini yang saya bilang, kamu ya, ada jalan tol sama jalan biasa. Lah, kalau ada jalan tol ya pakai jalan tol lah. Ngapain lagi juga pakai jalan biasa? Cari susah namanya, ya. Ini. Sekali lagi. Ini bagian yang kedua. Ya, Roh Kudus itu bisa mengubah kita. Yang ketakutan, ini yang Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus, dia menjadi pemberani loh, saudara. Ya, lebih jauh lagi, apa yang terjadi? Slide berikutnya. Nah, Kisah Rasul pasal 3.
Ya, Roh Kudus itu mengubah loh, saudara. Dia yang pengecut menjadi pemberani. Coba, dia bilang begini. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ini sudah tahu bahwa juga di bait Allah ada orang yang lumpuh, ya, dan dia udah tiap hari mungkin ada di bait Allah untuk juga meminta-minta. Tapi hari itu, saudara, Petrus itu berkata dengan jelas sekali. Jadi saudara, sekali lagi. Tetapi katanya Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Jelas ya. Saya tidak bawa hal-hal yang ada dalam dunia ini, katanya. Tetapi yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa itu? Harta apa itu? Dikatakan, demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Nah, saudara, kalau kita di dalam pengurapan Roh Kudus, dan saudara menyampaikan daripada kebenaran firman Tuhan, kalau ada orang yang percaya, hari di mana juga orang percaya itu akan terjadi sesuatu. Lalu katanya dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Orang ini nggak diinfus, nggak diapain dong. Tapi karena disampaikan kebenaran firman Tuhan, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri Petrus ini, dan dia sudah nggak lagi ngoyo gitu, apa orang bilang ini, cuman melihat kelemahan dia terus, menyesali dia terus, nggak lagi, ya. Tapi dengan kekuatan yang dari dalam ini loh, yang dari Roh Kudus ini loh, yang membuat perkataan Petrus ini membangkitkan orang yang sudah lumpuh ini. Tiba-tiba saudara, dia pegang tangannya, diangkat berdiri, dan seketika itu juga katanya kekuatan dari para kakinya dan mata kaki orang itu menjadi sempurna. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Lihat saudara, fokus orang ini yang tadinya saudara berharap kepada juga manusia, berharap kepada harta dunia ini, karena memang dia pengen makan. Tapi hari itu saudara, karena dia percaya kepada perkataan daripada itu, seorang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Nah, saya percaya orang yang diurapi Tuhan itu akan mendatangkan berkat bagi orang yang percaya juga yang mendengarnya. Hari ini juga, kalau saudara juga percaya, karena ada sesuatu terjadi. Ya saya nggak ngerti apa yang juga saudara sedang hadapi. Tapi percayalah, perkataan Tuhan itu adalah mendatangkan kehidupan. Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah ini yang saudara mesti tahu. Dia lupa saudara. Tujuan yang tadi apa. Tapi pokoknya yang penting. Sekarang dulu dia lumpuh. Tapi dia sekarang sudah bisa berjalan. Ya, coba ayat berikutnya lagi. Ini bagian yang ketiga. Ya, sebelumnya saudara. Saya ingin mengingatkan. Jadi saya ingat di dalam Roma pasal 8, 14, 15 saudara. Dibilang begini. Semua orang yang dipimpin roh Allah. Nggak ada ini slide-nya. Ya, adalah anak Allah. Jadi sebenarnya ini kita belajar loh. Kita belajar. Mesbah Koramil ini juga mengajar kita. Ya, untuk standarisasi terus. Tiap pagi sebelum kita ngapa-ngapain, saudara belajar untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ya, apalagi nanti di dalam breakout room, itu nyata itu. Bagaimana karunia-karunia bekerja di dalam juga kelompok kita tatkala kita berdoa, ya, bersahati, Roh Kudus bekerja, mengoperasi, ya, membedah apa yang menjadi masalah saudara, membedah apa yang menjadi juga solusi untuk saudara, ya. Nah ini 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Ya, ingat ya saudara ya. Roh Kudus itu nggak membuat kita takut, saudara. Yang membuat kamu katanya menjadi takut lagi. Enggak. Takut di sini takut yang hormat kepada Tuhan, bukan takut karena berbuat dosa. Beda-beda. Ya. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Bahkan juga saudara diberikan keberanian loh. Walaupun mungkin saudara punya kesalahan, tapi saudara diberikan keberanian untuk datang kepada Tuhan. Nggak gampang saudara. Orang yang berbuat dosa untuk membuat keputusan itu. Ya, contohnya anak yang hilang itu. Ya, kan Roh Kudus itu katanya mengingatkan tentang firman Tuhan, perkataan Tuhan. Makanya dia ingat. Wah, di rumah bapakku katanya
ya orang-orang yang kerja aja dapat makan. Nah, gua ini katanya juga ada di sini makan makanan babi, dapat makan yang layak gitu loh. Makanya dia kan, wah, dia punya tekad, dia bilang gua mesti balik lagi. Nah, keberanian itu saya percaya itu juga Roh Kudus yang akan bekerja, membuat saudara berani. Ya, bukan karena berbuat dosa lalu juga percaya bahwa ya ya ini gitu. Nggak tahu malu, bukan begitu. Keberanian ini adalah keberanian untuk berbalik dari jalan yang salah. Ya, keberanian untuk juga berbalik kepada rencana Tuhan. Ya, keberanian untuk saudara juga untuk berbalik untuk dipakai Tuhan lagi. Nah, itu nggak gampang itu, saudara. Ya, tetapi katanya kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya, oleh Roh itu kita berseru, ya Aba ya Bapa. Jadi saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu yang Tuhan pulihkan. Ya, yang ketiga, jadi tadi Roh Kudus itu menjadi penuntun hidup kita, memimpin kita. Yang kedua, dia membuat kita berani karena ini nggak ada obat, nggak ada apapun saudara yang bisa mengubah hidup saudara selain Roh Kudus. Nah, Roh Kudus juga ini menuntun kita dalam keputusan sulit. Kisah Rasul pasal 16, 6-9. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi, nah ini sekali lagi, ini di ngomongin lah. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. 2 kali nih. Roh Kudus mencegah mereka. Ya, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Tetapi setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Jadi, apa yang di dalam Roh Kudus, nah ini bicara tentang tubuh Kristus, saudara. Ya, mereka sedang berdoa dan mereka merasa kayaknya Tuhan nggak pimpin untuk memberitakan Injil di Asia ini. Ya, oke, kata. Padahal mereka udah berencana, sudah mempersiapkan semua. Tapi sekali lagi loh, tubuh Kristus itu kalau udah bersepakat berdoa bersama-sama, itu ada urapannya, saudara. Ya, nah tiba-tiba saudara, Rasul Paulus kan bingung. Jadi saya mesti kemana nih? Nah dia doa. Nah Tuhan kasih penglihatan. Seorang ketua Makedonia berdiri di situ berseru kepadanya. Nah, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan saudara tahu loh, Paulus itu sangat taat sekali bicara. Kadang-kadang pimpinan Roh Kudus itu bukannya berkata iya, tetapi juga berkata apa? Tidak atau tunggu. Makanya saudara mesti ngerti. Makanya saudara mesti ada di komunitas. Supaya saudara juga apa yang saudara dengar suara Tuhan ini lewat breakout room atau apa saja saudara. Itu yang menjadi komunitas saudara ya. Atau hafruta saudara. Ya ini kelompok komit saudara ya. Komunitas inti saudara ini adalah tempat yang kadang-kadang bukan kadang-kadang, tapi Tuhan memberikan jawaban itu di situ. Solusi itu di situ. Ya. Kepala 1 orang sama kepala 10 orang, ya mendingan 10 orang lah, saudara. Supaya juga ada banyak pertimbangan. Ya. Bukan membuat kita bingung, enggak. Saya percaya kalau kita semua di dalam Roh Kudus, satu suara, satu iman, satu Allah, satu di dalam Roh Kudus juga. Nah, saya percaya semuanya akan menuju kepada satu titik, yaitu kehendak Tuhan. Dan ini yang terjadi, ya. Sekali lagi ini penting, saudara. Karena ada banyak keputusan-keputusan yang harus kita buat. Tapi jangan kita sendiri, Dan saudara tahu loh, ya. Paulus dalam kisah Rasul ini, saudara, dia ingin pergi ke Asia, tapi Roh Kudus mencegahnya. Kemudian dia mendapat penglihatan untuk pergi ke Makedonia. Ya, hasilnya apa, saudara? Injil masuk Eropa. Luar biasa dampaknya. Ya, makanya kadang-kadang apa saudara? Ketaatan pada suara Roh Kudus ini membawa dampak besar bagi orang-orang generasi yang berikutnya ini. Dan saya percaya Abalov, ya khususnya Abalov ini akan menuju kepada Arsal. Kita sudah kehilangan banyak ini waktu-waktu kita. Kemarin lagi bagaimana juga tahun 79 di mana juga saya waktu itu mengalami pembaharuan dalam Roh Kudus tahun 79.
lewat pelayanan seorang hamba Tuhan dari Belanda itu mengubah pikiran saya, ya, memakai kami waktu itu saya hanya kelompok 4 orang itu pada waktu itu. Saya, Handi kakak sepupu saya, ya, adik saya, dan juga ada satu jemaat yang apa eh, teman saya, ya, namanya Yahya itu, ya. Nah, kita doa, dan dari doa-doa itu, ya, Tuhan tuh kirimkan orang-orang, ya, yang saya pernah injili di sekolah, saudara, dan mereka diubahkan Tuhan hidupnya. Ada yang penjina diubahkan, ada yang perokok diubahkan, ada juga yang orang yang bikin onar diubahkan. Oh, saudara. Nah, sejak itu, saudara, perubahan terjadi. Lalu 79 saya juga masuk, permulaan juga masuk dalam kemahasiswaan. Waktu itu, saudara, begitu menggebu-gebunya saya, ya, saya ini nggak ngerti apa-apa loh, saudara. Cuman modalnya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, kepengen orang lain bertobat, kepengen orang lain berubah. Seperti saya juga sudah diubahkan Tuhan. Saya juga yang penakut, saya yang minder, Tuhan ubahkan. Tapi saudara, itu tahun 79, ya, saya masih ingat itu. Kampus di mana juga saya ada di sana, Atma Jaya itu. Ya, dari beberapa orang kita injili, masuk, saudara, di ekonomi, wah, kebakaran, saudara, dengan Roh Kudus. Kebangunan rohani terjadi. Beberapa juga hari ini, saudara, beberapa teman-teman itu mereka sudah menjadi orang-orang tonggak-tonggak dalam gereja Tuhan. Saya bersyukur untuk ini. Dan ini menandakan firman Tuhan yang disampaikan itu tidak pernah sia-sia. Kalau saudara sampaikannya dengan benar, itu akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Ya, saudara, itu luar biasa. Ya, fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, fakultas hukum, wah, saudara. Ya, sampai akhirnya lahirlah kegerakan ini yang menghasilkan daripada juga Abalab hari ini. Dan saya percaya, ayo kita ingin supaya lagi. Dulu, saudara, kalau orang berbuat dosa takut sekali sama Tuhan. Kalau sekarang, waduh, saudara, orang berbuat dosa petang-peteng, bisa ke gereja sama selingkuhannya. Bingung lah kita juga ini, saudara. Ya, tapi sekali lagi loh, orang tuh nggak ada takutnya lagi. Nah, saya mau supaya roh takut akan Tuhan yang ada di dalam juga lingkungan kita. Ya, haleluya. Ada amin ya, saudara. Jadi, jadi, jadi kita mesti tahu. Nah, saudara, saya ingin saksikan sedikit. Saudara kenal dengan yang namanya Corrie ten Boom. Siapa dia, saudara? Dia ini, Corrie ten Boom itu menolong orang Yahudi saat Perang Dunia Kedua. Saudara. Ya, dia dikenal dengan perkataan ini, forgiveness is an act of the will, and the will can function regardless of the temperature of the heart. Jadi, saudara, pengampunan, ya, istilah kita di Abalab ini, pengampunan itu bukan perasaan. Ya, walaupun juga ini kadang-kadang hati kita ini masih dipengaruhi oleh temperatur keadaan kita, ya. Tapi saudara, pengampunan itu adalah keputusan, tindakan dari suatu keputusan, saudara, dari hidup kita. Ya, makanya untuk mengampuni bukan perasaan, saudara, yang mesti jalan duluan. Keputusan yang mesti jalan duluan. Ya, baru nanti Roh Kudus akan memberikan tahu. Corrie ten Boom ini, saudara, dia itu waktu Perang Dunia Kedua ini dia ditangkap karena saudara, dia ini yang menolong orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sedang ditangkap-tangkepin sama Hitler. Ketahuan, dia ditangkap dan dia masuk camp konsentrasi. Saudara tahu camp konsentrasinya Hitler itu, ya, ini kan memang juga orang rada-rada sih, saudara, ya. Ya, jadi, wah, disiksa habis-habisan. Tapi saudara tahu katanya, perkataan ini yang lahir. Dia bisa mengampuni sipir penjara yang menyiksa dia. Ya, nah, ini luar biasa sekali. Nah, ada lagi tokoh yang lain. Nah, ini saya tidak masukkan, tapi saya ingat ini tokoh ini adalah Nelson Mandela. Saudara, satu waktu, saudara, dia ini adalah pejuang humanisme, ya, sama demokrasi, ya. Dia memperjuangkan tentang apartheid, bahwa juga orang-orang Afrika, negara-negara Afrika harus dipimpin sama orang-orang Afrika, bukan orang-orang pendatang. Nah, dia memperjuangkan ini supaya hak-hak
sebagai juga orang Afrika ini dipulihkan, ya. Saudara tahulah, memang kutukan daripada Sem, Ham, Yafet, ya pada waktu itu ya anak-anak Yakub ini, ya Tuhan itu bekerja dengan apa yang sebagaimana juga yang dilakukannya. Ya, jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, perbudakan dia sangat menentang saudara. Sampai akhirnya saudara dia masuk penjara. Nah, waktu di penjara ini saudara sipir penjaranya karena dia haus, dia mau minta ini, saudara dia bukan dikasih minum tapi dikencingin saudara. Kepalanya dikencingin ya sama sipir kepala penjara ini. Tapi saudara tahu bahwa juga alhasil saudara setelah juga singkat ceritanya saudara dia jadi presiden Nelson Mandela ini. Lalu dia berkata sama ajudannya, tolong ya, tolong. Dulu yang menjadi sipir itu, siapa itu? Tolong. Dicari. Saya mau undang dia makan. Waduh, saudara, dicari, diundang makan. Datang, nggak berani duduk di sebelah si Nelson Mandela. Duduknya jauh, saudara. Tapi Nelson Mandela bilang, sini kamu duduk di sebelah saya. Ya, habis itu Nelson Mandela bilang, ini orang yang dulu pernah menyiksa saya. Dia ceritalah bagaimana menyiksanya. Ya, saudara, kesadisan orang ini. Saudara, sampai akhirnya ini orang terkencing-kencing, saudara, di sebelah dia. Ya, gemeteran. Pikir, waduh ini pasti saya udah dihukum mati lah kali. Dia bilang, tapi saya mengambil keputusan, saya mengampuni orang ini. Ya, tolong dikasih makan orang ini katanya. Waduh, saudara, itu luar biasa. Nah, saya percaya orang itu bisa lakukan begitu, bukan dari diri dia, tapi dari Roh Kudus. Ya, makanya hidup kita ini kalau nggak berubah aneh gitu loh, saudara. Ya, jadi Roh Kudus itu memberi kemampuan ya untuk kita melakukan yang secara manusia itu tidak mungkin. Ya memang. Nah, itu yang saya percayai, saudara. Kalau kita nggak ada Roh Kudus, aduh mustahil saudara bisa menjadi seperti Kristus. Mustahil, mustahil. Ya, kita kan menganut ya walaupun keselamatan yang kita terima itu kekal, saudara. Tapi kita juga nggak boleh hidup sembarangan dong. Oh nggak apa-apa kita berbuat dosa masih Tuhan mengampuni. Ya Tuhan mengampuni itu. Ingatlah saudara cerita tentang Simpson. Simpson tuh udah diperingatin berkali-kali loh. Lu Simpson, ya kamu tuh ya orangnya tuh nggak boleh lihat perempuan cantik. Mau dikawinin semua gitu loh. Bapaknya udah bilang nggak bisa. Dia bukan juga kelompok kita, nggak bisa, ini orang kafir. Nggak mau, nggak apa-apa katanya. Ya gua tanggung. Nah, akhirnya saudara kehilangan visi dia. Matanya buta. Untung aja saudara. Nah, tapi sekali lagi. Di dalam keadaan dia itu buta di situ saudara. Tapi manusia rohnya masih bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, saya berkata kepada saudara, hari ini siapa saja saudara, kalau saudara juga ada, saudara jangan main-main dengan dosa. Kalau udah diperingatkan, bertobat, saudara. Jangan bilang nggak apa-apa, sekali selamat tetap selamat. Apaan, saudara? Tunggu dulu, saudara. Kita jangan sampai kehilangan visi dari Tuhan loh. Simpson itu karena keras hati, saudara. Bapaknya aja dilawan. Itu lebih kurang ajar lagi, saudara. Ya, makanya kita ini nggak bisa loh. Bapak-bapak rohani kita, ibu-ibu rohani kita yang sudah menasihat kita, lu tahu diri lah. Ya. Jangan sembarangan hidup, gitu loh. Itu Tuhan bicara namanya. Jangan sampai keras loh. Sampai seperti Simpson, dia kehilangan daripada visinya loh, saudara. Visi hidupnya hilang, dia buta. Udah jadi leluconan. Jadi jangan sampai kita ini saudara juga jadi orang guyonan, ya olok-olokan orang. Jadi nggak baik saudara. Dulu kita hebat, iya dipakai, tapi sekarang diolok-olok orang, ya yang kayak gitu, udah nggak usah ngomongin lah, udah jangan diceritain lah, nggak ada ceritanya lagi. Sejarah sudah ditutup saudara. Makanya kita mesti mengubah sejarah ini supaya juga kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, ya. Jelas ya saudara. Jangan sampai kayak Simpson. Simpson ada titik di mana dia kejebak dengan apa yang juga. Jangan main-main dengan dosa. Dosa itu bahaya saudara. Ya, enak di awal, tidak enak di akhir. Ya.
Ini yang bahaya. Dan kita sebagai hamba Tuhan, saudara, apa yang sudah dimulai dari roh, jangan diakhiri dengan kedagingan. Kita mesti menyelesaikan finishing well, saudara. Ya, nggak boleh. Jangan saudara jadi hamba Tuhan untuk cari kaya. Hei. Kekayaan itu pasti akan ngikutin kita, saudara. Haleluya. Saya sih belajar. Lebih dari 40 tahun saya melayani Tuhan. Tuhan nggak pernah juga meninggalkan saya. Ya, itu yang saya bilang, hamba Tuhan tuh hidupnya selalu pas-pasan. Pas mau apa, Tuhan kirim. Kenapa? Supaya kita belajar untuk mengandalkan Tuhan gitu loh. Tuhan tuh jadi kurios gak? Maaf loh saudara, itu yang saya bilang. Hamba Tuhan kalau sudah sampai di dalam kemuliaan ini saudara. Istilahnya gini, uang ada, kekuasaan ada. Orang-orang itu sangat percaya kepada dia. Ngomong apa juga bisa jadi, karena juga ada uang ya. Tapi ingat loh, apa ya, itu rencana Tuhan? Apakah itu kehendak Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kehendakmu, ya itu nanti saudara kena Matius pasal 7. Tuhan gua udah begini, kata Tuhan, gua nggak kenal lu. Lu ngerjain apa yang lu mau kok. Gua kagak juga suruh lu gitu. Ya lu jalan aja sendiri lu. Nah ini yang kita nggak mau. Ya. Dan saya percaya saudara. Kalau Tuhan yang sudah mengerjakan ini penting. Ya. Nah, lalu saudara. Bagaimana sekarang kita untuk berjalannya nih? Bagaimana untuk berjalan dalam pimpinan Roh Kudus? Ini bagian akhir saudara. Saya akan selesaikan. Yang pertama saudara. Hidup dalam ketaatan. Taat. Filipi pasal 2. Ayat yang ke berapa itu? Kelima dikatakan. Biarlah kita menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada pada juga Kristus. Yaitu katanya apa? Dia yang adalah Allah tetapi tidak menganggap apa? Tidak menganggap bahwa dirinya Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, ya, dengan juga merendahkan diri dan juga belajar untuk taat sampai taat mati di atas kayu salib. Jadi bicara tentang ketaatan, sebagaimana Yohanes 14:15 ini. Jikalau kamu mengasihi aku, orang yang berkata aku mengasihi Tuhan, tapi nggak taat perintah Tuhan, aduh, bohong lah itu. Ya, bohong gitu. Ngomong apa gitu loh. Ngomong apa gitu loh, saudara. Jangan main-main lah sama Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, gini loh, kita hamba Tuhan juga ada dua kan. Ada hamba Tuhan yang memang dipakai Tuhan. Ada hamba Tuhan yang memakai nama Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Kita nih saudara kalau sudah dipakai Tuhan dahsyat segala macam. Nah, itu tempat yang paling bahaya juga. Dan itu juga yang membuat orang jatuh juga saudara di sana. Ya hati-hati. Ya, bukannya juga nggak boleh, tapi kita butuh rekan-rekan yang lain untuk menolong kita. Supaya kita dijaga juga saudara. Supaya kita ini punya kerendahan hati. Firman Tuhan katakan, nabi itu harus tunduk kepada nabi. Artinya, saudara, walaupun saudara dipakai Tuhan, saudara juga sudah menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, dan itu terjadi, dan engkau dipakai Tuhan dengan luar biasa, tanda-tanda ajar segala macam. Tapi, saudara, tetap engkau mesti dengar suara-suara Tuhan juga melalui saudara-saudara. Nggak ada orang yang bisa sendiri, saudara. Kalau hamba Tuhan nggak bisa dinasihatin, ya udahlah. Nanti Tuhan sendiri akan mengajar orang itu. Kita udah banyak kesaksian, saudara. Jangan main-main, ya. Hidup dalam ketaatan tuh hidup dalam ketaatan yang mutlak. Tidak bisa juga kompromi, saudara. Ya. Kalau saudara mengasihi Tuhan, katanya taat mengikuti perkataan Tuhan. Ya, ketaatan itu akan mendatangkan hasil. Ishak taat, suruh tinggal di Gerar, nggak boleh di Mesir. Dia mengandalkan daripada kekuatan Mesir. Tapi Tuhan katakan, tinggal di Gerar. Dia lakukan itu. Dan dia lakukan, saudara tahu, sumur yang kering juga itu bisa menjadi sumur yang basah. Nah, saya percaya, apa yang orang lain juga ini nggak bisa, kita akan dimampukan. Apa yang mustahil, tidak mustahil. Kalau saudara berjalan dalam ketaatan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Juga siapa lagi? Itu loh, jangan di Sarfat itu. Dia mendengar perkataan daripada Nabi Elia. Dan waktu dia melakukannya, dan firman Tuhan katakan, sebagaimana juga hamba Tuhan Elia. Nabi Elia ini ngomong, kamu tidak akan pernah kekurangan sesudah itu. Wah, luar biasa sekali. Orang yang mengutamakan Tuhan, yang menjadikan sudah ketaatan itu adalah ketaatan mutlak. Itu besar sekali. Mungkin hari ini kita belum lihat hasil. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah utang sama kita. Ya, jadi belajarlah taat.
Dengar-dengaran lah. Dengar-dengaran lebih baik daripada korban, saudara. Haleluya. Ya, ingat itu baik-baik, saudara. Ya, coba yang kedua, kita belajar peka terhadap suara Roh Kudus melalui doa. Ya, saudara. Nah, saya percaya, saudara, Mezbah Koram Deo ini melatih kita loh. Tatkala ada orang berdoa untuk Indonesia, tatkala orang berdoa untuk orang-orang sakit, kalau Roh Kudus berbicara kepada saudara, untuk apa yang saudara bisa kontribusikan atau diingatkan orang-orang yang sakit ini, saudara besuk, ya, nggak mungkin saudara Tuhan itu cuma hanya main-main doang. Yohanes 10:25 ini mengatakan, tapi siapa yang masuk melalui pintu, dia adalah gembala domba. Yesus adalah gembala domba itu. Untuk dia katanya penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi saudara, Tuhan itu tahu siapa daripada domba-dombanya. Dan domba-dombanya katanya itu juga tahu suara dari para gembalanya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, domba-domba itu mengikuti dia, karena juga mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Saudara, kalau saudara ada di dalam satu jemaat, belajarlah untuk taat. Karena kalau saudara juga tahu tertanam di situ, saudara mesti dengar suara gembalamu, suara bapak-bapak rohanimu. Ya, jangan dengar sini, dengar situ. Enggak. Masing-masing gereja itu punya visi yang berbeda-beda. Abalaf ini saudara, kita memang konsentrasinya untuk menjadi murid Kristus. Melalui apa? Komunitas sejati. Kenapa saudara mesti masuk dalam komunitas ini? Supaya saudara bisa mendapatkan panggilan Bapak Sorgawi itu loh. Saya nggak tahu saudara sebagai juga orang-orang yang akan dipakai Tuhan di dalam gereja Tuhan untuk memperlengkapi 5 jabatan. Setialah saudara, taatlah. Tapi bisa juga untuk saudara juga memimpin kegerakan-kegerakan. Karena mungkin ada orang-orang yang terikat dengan narkoba yang mesti ditolong. Tuhan akan menaruh itu. Gerakan hati Bapak Sorgawi, panggilan Bapak Sorgawi itu kepada saudara itu spesifik gitu loh. Tapi tetap nggak bisa nyelonong sendiri, gelandang sendiri. Saudara mesti ada tubuh. Ingat saudara, cara nggak bisa berbuah sendiri. Dia mesti kena di dalam pokok anggur. Jelas itu saudara. Jadi belajarlah. Udahlah, di dunia ini nggak ada gereja yang sempurna. Kalau gereja yang udah yang sempurna, udah diangkat Tuhan semua. Sama jemaatnya, sama gembala-gembalanya, saudara. Ya, kita ini lagi masing-masing mengerjakan visi. Memang beda-beda gereja masing-masing. Katanya supaya apa? Supaya di tiap-tiap bidang itu kita berdampak gitu loh. Itu yang kita mau. Kalau saudara sudah mengerjakan panggilan Tuhan, saya percaya yang terbaik Tuhan juga sudah kerjakan. Ya, haleluya. Ini yang Tuhan ingin kerjakan. Ya, ada amin ya, saudara ya. Ya, ini maka apalagi, saudara, apalagi yang saudara mesti tahu. Ya, nah ini firman Tuhan. Isi hati dengan firman Tuhan. Ya, karena saudara Yohanes pasal 8, 31-32. Kebangunan rohani itu tidak akan bisa terjadi, saudara. Ya, kalau kita tidak punya iman lagi dalam diri kita. Nggak ada apa sesuatu. Karena Yohanes pasal 8, 31-32. Maka katanya kepada orang-orang yang Yahudi percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dan kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Jadi saudara, orang yang mendapatkan pencerahan lewat firman Tuhan. Kalau saudara membaca firman aja udah males-malesan, ya membacanya ya udah males, bagaimana mau dapat sesuatu dari yang saudara baca? Saudara, orang itu, saudara mesti apa itu? Orang bilang itu apa ya? Antusias gitu loh. Ya, kan kita juga kalau lagi khotbah, wah ada orang yang antusias. Ada amin nggak? Amin. Wah, tangkapin. Amin. Wah, semangat lah saudara. Nggak usah gitu. Saya pernah, yang saya selalu bersaksi kepada saudara, ini udah berkali-kali kali saudara. Saya bersaksi bagaimana juga itu. Saya waktu juga pergi ke gereja Watchman nih. Wih, orang-orang itu pada bawa
tamburin segala macam itu, kerecek-kerecek gitu loh, saudara. Dan mereka itu waktu khotbah, wah ada orang yang cincang cincang, saya nggak ngerti bahasa Mandarin, saudara. Tapi saya tanya sama family ini yang bisa menerjemahkan, orang itu bilang itu firman Tuhan, itu benar. Saya dulu sakit, sekarang Tuhan sembuhkan. Amin, haleluya. Jemaatnya bilang amin, haleluya. Wah, itu yang kita mestinya itu ibadah hari Minggu itu kayak begitu gitu loh, saudara. Saudara antusias. Saudara sebagai juga PKS ya, ini pemimpin komunitas sel, saya nggak tahu kalau di industri ini apa ya namanya, apa fasel apa segala macam, itu saudara mesti antusias loh. Itu menentukan loh. 20% daripada juga saudara ini akan mempengaruhi daripada juga jemaat hari itu. Kalau saudara juga sendiri sebagai juga fasel atau apa ini saudara nggak semangat, ya nggak heran saudara. Mau lihat apa kebangunan rohani saudara aja nggak kebangunan rohani ya. Dibilang ada amin nggak? Amin, amin. Ya ilah, amin kayak orang sakit begitu ya, kayak yang sakit. Repot loh saudara. Semangat, haleluya. Puji Tuhan, gitu dong saudara. Nah, kalau saudara ketemunya sama juga orang-orang yang seperti kayak gitu, saudara tuh cheerleader. Tahu saudara? apa apa sorak itu ya, membangun sorak gitu loh saudara ya. Kalau di apa pertandingan olahraga basket atau apa itu ada cheerleadernya ya, pakai perempuan supaya menarik. Haleluya, saudara itu cheerleadernya. Makanya kalau ada pengkhotbah saudara mesti haleluya, puji Tuhan gitu dong saudara. Jangan ada amin, 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 amin. Ya ilah, amin, amin, amin. Udah mau mati begitu, kayak baterai udah kurang di charger gitu loh saudara. Ya, ayo emang semangat saudara. Kalau engkau mengalami kebangunan rohani, saya percaya jemaatmu hari Minggu itu celebration kita saudara. Komunitas kita itu akan mengalami kebangunan rohani. Karena kalau saudara sendiri juga sebagai juga pemimpin, saudara nggak ada apinya. Ya, mau apa yang dibagiin, saudara? Capek deh. Ya, yang khotbah juga capek, saudara. Ya, gini lah saudara. Saudara jangan sampai juga membuat para penatua ini cepat mati, saudara. Ya, tolonglah kami ini semua. Ya, supaya saudara juga ini bisa mengalami. Karena kenapa saudara? Karena katanya, jika kamu tetap dalam firman dan kamu benar-benar itu, kamu akan mengetahui kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan saudara. Jadi jelas ya. Baca firman Tuhan, ayo dapatkan sesuatu, iman saudara naik lagi, saudara juga belum lagi menghadapi tantangan apa, ayo main lagi gitu. Yang terakhir coba, bagian terakhir, apa lagi? Slide berikut, jaga kekudusan hidup. Matius pasal 5:8 ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi saudara, hubunganmu ini ditentukan dari kesucian hatimu. Siapa itu? Musa saudara. Dia itu 40 hari 40 malam untuk menerima apa yang menjadi perkataan Tuhan. Untuk dia sampaikan. Untuk ajaran itu mesti diajarkan kepada bangsanya saudara. Karena ini 2 juta orang loh saudara. Nggak gampang gitu. Ya. Saya tidak tahu, mungkin ini kayak negara Monaco ya. Negara kecil. Tapi saudara, Musa pada waktu itu dipakai Tuhan untuk bisa dia menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain. Nah hari ini saya percaya jaga hatimu lebih daripada segala sesuatu. Ya, sekali lagi loh saudara, jaga hatimu. Ya, ini jangan kita ini ya itu. Padahal kan ini Amsal 4:23 kan. Tapi Salomo juga gagal menjaga hati. Dia tidak bisa menjaga hati karena saudara dia ada politiknya saudara. Dia mengawini semua juga orang-orang itu, saudara. Perempuan-perempuan itu karena untuk urusan politik. Supaya juga orang-orang yang dia kawini, ya, dia punya menantu atau mertua itu, saudara, ya, itu dia bisa taklukkan, punya hubungan baik, ya. Dan tapi itulah kejatuhan dia juga. Makanya Salomo yang begitu hebat hikmatnya, tapi saudara untuk menjaga hati dia kurang begitu berhasil, saudara. Ya, makanya kita juga ini yang katanya penuh dengan hikmat juga, hati-hati juga menjaga hati itu nggak gampang. Bagaimana katanya Mbak
orang menjaga hatinya suci. Mazmur 119 ayat yang ke-7 itu ayat 9 ke 7 ya. Dikatakan katanya dengan menaruh firman Tuhan di dalam hati. Ya, nah ini uh, yang Tuhan akan kerjakan itu, saya percaya lebih dari apa yang kita doakan pikirkan. Ya, menjaga hati itu nggak gampang. Hanya orang yang menjaga hatinya katanya bisa melihat Tuhan. Artinya saudara bisa melihat kemuliaannya, saudara bisa melihat pekerjaannya, saudara bisa melihat segala hal yang Tuhan sedang rencanakan. Sehingga engkau akan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam dirimu. Bukan dari apa yang engkau mau. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar untuk ini, untuk hidup dalam pimpinan-Mu. Tuhan, kami minta supaya juga lewat hati kami ini, lewat juga apa yang ada di dalam firman-Mu, dan lewat apa yang menjadi kepekaan kami, untuk selalu mendengar apa yang menjadi perintah-Mu, teguran-Mu. Oh Tuhan, pengalaman kami dengan Roh Kudus ini bukan harus menjadi yang biasa-biasa saja, tapi harus menjadi gaya hidup kami. Dan kami percaya apa yang menjadi segala sesuatunya itu tercermin ada damai sejahtera dalam hidup kami, dalam kami membuat keputusan. Lebih jauh lagi juga Tuhan akan selalu juga memberikan tuntunan, dan itu menjadi gaya hidup kami. Apapun yang kami hadapi, kami harus bergantung dalam pimpinan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.